mereka takut dengan sesuatu, nggak siap dengan kekalahan, tapi mau bertanding. Akhirnya menghalalkan segala cara. Oh, ini jahat betul orang-orang ini menurut saya. Ini apa ya? Yang menggelorakan dan mengkampanyekan ini menurut saya orang-orang picik gitu. Kalau maksudnya seperti tadi ya, yang saya jelaskan tadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita tahu bahwa kemarin terjadi satu acara event yang sangat unik yang dilakukan oleh PKS, yaitu dalam deklarasi PKS untuk mengusung Anies sebagai capres, karena dari rumahnya dijemput oleh PKS pakai andong gitu, begitu rame, pakai drum band dan sebagainya. Pokoknya seru sekali. Tentu yang akan kita bahas tentang keyakinan umat, keyakinan aliansi pendukung ini untuk sudah sah dan kuat Anies untuk bisa melenggang sebagai capres. Pasalnya kan ada persyaratan PT ya, Presidential Threshold yang 20% itu menjadi syarat, dan itu berarti dengan dideklarasikan oleh PKS berarti sudah selesai dukungan secara formal ya. Nah, sebelum lebih jauh, karena kita ini berhadapan malam ini alhamdulillah ketemu dengan Bang Abdul Aziz. Dia seorang pengacara yang cukup ngetop dan tentunya pengacara berkaitan dengan terkaitan umat ya, yang semua umat, semua rakyat itu tentu akan terlibat di dalam pilpres itu, karena ada harapan-harapan lah di situ untuk terjadi perbaikan sebuah pesta rakyat atau perbaikan sebuah negara, mungkin itu harapannya. Nah, saya kepengen mendapat info dari Bang Aziz tentang ketercalonan atau sahnya Anies Rashid Baswedan untuk bisa mendapatkan kursi itu. Ya, kalau sesuai dengan presidensial threshold memang memenuhi kan, lebih kan sudah antara Nasdem kemudian PKS itu sudah cukup kan, semua teman saya ya, kan, sudah cukup untuk lolos di lebih dari 20 ya, lebih dari 20 dan melenggang nanti tinggal memang ada persyaratan lain yang ditentukan bulan November ya, November ini. Jadi menurut saya itu hal suatu keniscayaan yang kita bahas mengenai presidensial thresholdnya ya gitu. Tapi kalau mengenai hal lain jangan lupa juga, kita kan nggak tahu dinamika politik ini sekarang kan nggak seperti zaman-zaman pilpres sebelumnya. Artinya di sini segala hal sangat mungkin terjadi, di mana hukum dijadikan alat gitu loh, untuk melegalisasi dan juga untuk menggapai keinginan-keinginan tadi gitu loh. Jadi ya kriminalisasi kita kan nggak tahu nantinya seperti apa seperti itu. Jadi memang ini harus menjadi perhatian kita juga. Bukan dalam hal ini saya mendukung Pak Anies ya, bukan. Tapi maksud saya siapapun sebenarnya asal dia memenuhi syarat harusnya silahkan mencalonkan dan diterima. Kalaupun memang dia memiliki masalah hukum, hendaknya tidak dijadikan monumen momentum pemilihan presiden, pencalonan ini jadi satu monumental action gitu loh, untuk melakukan tindakan hukum. Kalau itu yang terjadi, tentu saja masyarakat berpikir ini tendensi penjagalan, ini kriminalisasi. Jadi hentikan anasir-anasir bahwa oh enggak, kita penegakan, udahlah rakyat ini enggak goblok, bergizi makanannya gitu loh. Jadi pinter-pinter semua gitu loh. Jadi jangan pikir itu bisa mempengaruhi gitu loh. Justru itu akan berpeluang untuk membuat kredibilitas penguasa dan penegak hukum itu hancur, tambah hancur gitu loh menurut saya. Jadi menurut saya jangan coba-coba untuk memanfaatkan seperti itu. Siapapun calonnya, kalau memang memenuhi kualifikasi di pesta demokrasi silahkan. Jangan hukum dijadikan alat untuk menggebuk pihak yang memang merasa saya nggak bisa saingan sama dia, menghalalkan segala cara. Wow, ini contoh buruk sekali. Itu akan jadi catatan buruk dalam penegakan hukum dan juga dalam pesta demokrasi sepanjang Republik ini berdiri. Demikian. Jadi memang cukup dibenarkan ya kalau cara-cara aliansi pendukung rakyat ini kepada Anies Rashid Baswedan
tetap dia melaju memenuhi persyaratan yang diinginkan, yaitu PT 20% itu, dan kemudian dia menyambut dengan pesta, itu kan sebenarnya tidak ada sesuatu yang dilanggar kan? Iya, setahu saya Anies ini yang pertama, capres yang pertama yang memenuhi presidensial yang mencalonkan yang memang udah mencalonkan gitu kan, yaitu dia kan dapat 8,7 dari PKS, Nasdem 10,26 dan juga terakhir Demokrat, maaf tadi ada Demokrat saya lupa sebut. Nah, jadi 19 ditambah 8. 19 ditambah 8 luar biasa itu. Ya berarti sekitar 27 kan, 27 something lah gitu kan. Nah, itu menurut saya sudah cukup gitu loh untuk menggapai dukungan. Dapat 28,35. 28,35. Dan jangan lupa Anies Baswedan ini saya jadi sponsor Anies ini. Jadi Anies ini satu-satunya presiden yang dari rakyat. Jangan lupa, gitu loh. Ini saya bukan sponsor nih, apa adanya aja semua gitu. Karena calon-calon yang lainnya, siapa yang harus menyalonin? Ganjar. Enggak, bukan. Ya, let's say inilah. Let's say mereka nanti akan belum mencalonkan. Belum ada. Kita misalnya berandai-andai lah. Anies sudah mencalonkan, ini sudah fakta. Kemudian Pak Prabowo udah ya. Pak Prabowo kita 13,5, PKB 10,09. Kalau dia sama PKB beres. Nah, Pak Prabowo bukan rakyat, dia menteri. Kemudian Ganjar gubernur, bukan rakyat juga. Pak Anies dia bukan gubernur, dia bukan pejabat, dia rakyat. Berarti dia presiden yang dari rakyat gitu. Gitu. Posisinya sekarang seperti itu bisa dibacanya ya? Bukan, maksudnya saya mengatakan Pak Anies ini satu-satunya calon yang diusung yang menurut survei survei itu adalah satu-satunya dari rakyat, karena dia bukan gubernur, dia bukan presiden yang status quo, dia bukan menteri gitu, dia rakyat biasa. Sama seperti Om Rudi. Cuma saya cukup presiden yang lain aja. Nah, ada yang menguatkan yang lain ini tentang kunjungan Amerika Serikat, Kedubes Amerika Serikat kepada PKS. Mungkin Bang Aziz bisa menangkap makna apa kurang lebih? Kalau ini saya jadi berpolitik nih. Jadi kalau saya memandang bahwa yang pertama ini adalah perwujudan dari mbahnya demokrasi atau Amerika gitu kan, yang memang mengklaim gitu kan sebagai role demokrasi lah gitu kan di dunia ini di abad saat ini gitu kan. Nah, mereka mau memelihara iklim demokrasi dengan tidak memihak siapapun yang memang maksudnya dia tidak tendensius. Kenapa? Karena PKS kan saat ini identik dengan oposisi. Oposisi itu identik dengan sesuatu yang mengganggu status quo, kan begitu kan? Nah, tapi Amerika mau menunjukkan bahwa kita mau melihara iklim demokrasi. Jangan seperti PKS ini ditinggalkan. Nanti rusak loh. Sekarang kalau kita bicara demokrasi, PKS nggak ada, itu namanya bukan demokrasi. Mereka sepakat semuanya. Kan tidak ada check and balance-nya, gitu loh. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini mungkin bisa jadi menunjukkan arah geopolitik secara internasional bahwa Amerika sudah memandang gerakan-gerakan Islam tradisional, gerakan-gerakan modern dan garis keras ya gitu. Dari pandangan-pandangan internasional kan PKS itu bukan tradisional tapi modern dan garis keras kan, karena dia identik dengan dulu Ikhwanul Muslimin kan. Nah, maksud saya mereka sudah ke arah sana gitu loh. Artinya peta politiknya berubah gitu loh. Dulu Taliban dimusuhin, sekarang diajak damai, udahlah kamu bikin negara sendiri. Kan berubah. Tadinya waktu Uni Soviet damai. Kemudian ketika Uni Soviet bubar dimusuhi. Kemudian sekarang damai lagi. Kan begitu kan? Nah, jadi maksudnya sekarang ini kepada PKS ini arahnya berubah gitu loh. Mungkin dulu kan mereka cenderung mendukung yang tradisional, yang modern tapi nggak keras gitu loh. Modern tapi nggak keras, cenderung liberal. Itu didukung Amerika. Sekarang dengan ke PKS, jelas PKS nggak masuk liberal. Jelas PKS nggak masuk kualifikasi tradisional. Meskipun mereka mencoba untuk
mentradisionalkan dengan mengadakan lomba-lomba kitab kuning, baca kitab kuning apa segala macam, tapi stigma bahwa dia itu modern, keras dan quote unquote ikhwanul muslimin itu nggak bisa lepas gitu kan. Nah, artinya Amerika sudah mau mengarah ke situ gitu kan, mungkin menghadapi Cina gitu kan. Itu pandangan saya yang saya bisa sampaikan sebentar ini. Jadi artinya Amerika tetap memang dia harus menjalin kepada sebuah negara yang dipastikan berhubungan baik dengan dia ya, satu gitu ya. Memastikan negara tersebut tidak mengganggu kepentingan dia di luar di dalam di negeri itu. Dan artinya kemungkinan dia sudah memprediksi bahwa apa itu Anies Rashid Baswedan yang didukung oleh PKS ini memang ada kans berat untuk menjadi memenangkan. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Tadi yang pertama kan dia mencoba memelihara demokrasi. Yang kedua dia mau coba masuk ke yang sesuatu yang selama ini sama dia ditabukan. Mereka kan anti, mereka dukungnya liberal, dukungnya yang apa namanya tradisional. Yang keras nih mereka nggak mau. Nah, tapi sekarang mereka berubah arah nih. Wallahualam apa motifnya kan? Apa sudah mau memajukan yang ini gitu kan sebagai jagoannya mereka gitu. Tapi yang ketiga tadi yang Om sebutkan bahwa mereka mencium bahwa ini akan menang nanti gitu atau harus didukung lah gitu karena memang pilihan rakyat seperti itu. Karena memang Amerika ini melalui banyak sejarah mereka bermain di beberapa kesempatan di Amerika, di Panama dulu juga seperti itu kan. Jadi berperan dari yang soft seperti di Panama sampai yang keras seperti di Irak, Libya, main juga mereka. Gitu. Jadi mereka melihatnya luas ya, artinya dilihat PKS ini walaupun dulu di apa itu dikesankan sebagai apa radikal garis keras, tapi dia menjadi partai modern yang nampaknya sudah terjadi suatu perubahan-perubahan itu ya. Iya betul. Yang bisa artinya diajak kerjasama dan berkaitan dengan presidennya berarti kan tentu cocok juga kan. Tadi bukan hanya partai-partai pendukung, tapi sosok Anies juga mesti menjadi pertimbangan Amerika bahwa ini orang bisa diajak lakukan kerjasama dan apa itu mendukung tentang tidak mau pelanggaran HAM dan sebagainya. Mungkin ada seperti kalau menurut saya awalnya bukan itu. Awalnya dia Amerika ya merasa dan mengalami bahwa rezim saat ini sudah mulai quote unquote tidak mengganggu kepentingan dia lah gitu kan. Nah, jadi terkait dengan blok dia dengan Cina gitu kan, maksudnya saling berlawanan ya. Nah, dia saling beda blok dengan Cina dan Indonesia dianggap rezimnya ada di gerbong yang berlawanan sama dia. Nah, dia punya ini lain lah, pandangan lain gitu kan, yang memang itu arahnya ke situ. Saya cerita tadi, memang dia itu kalau yang susah diatur sama dia, padahal itu kepentingan strategis, dia pakai yang soft. Dari apa bisa pakai apa namanya hal yang lembut itu yang soft tadi seperti di apa di mana di Panama, Noriega itu kan digulingkan oleh rakyatnya sendiri, tapi Amerika ada di belakang itu. Sampai yang ternyata rakyatnya dukung, ya disikat, ya di Irak Saddam Hussein kan gitu kan. Jadi memang dia bermain di situ dan menurut saya sah-sah aja dia sebagai negara dikuasa kan merasa kepentingan diganggu dan tinggal Indonesia ini punya apa ya? Punya harga diri enggak gitu kan seperti itu. Jadi kalau dia mengambil keputusan seperti itu tentu tidak sekedar pemihakan saja, dia masih ada keterlibatan, mungkin bisa mensupport, membantu gitu ya, atau juga bisa membela kalau dia dijegal atau dizolimin, bisa sampai seperti kayak gitu ya? Iya bisa karena dia punya apa? Punya kekuatan dan kemampuan untuk itu gitu kan sebagai negara dikuasa yang menjaga kepentingannya di Indonesia seperti itu. Kepentingan Amerika. Nah, sekarang fakta dukungan antar daerah yang terus sampai sekarang ini berjalan setiap hari permintaan itu nggak tahu habisnya kapan. Apa? Permintaan Anies untuk mengunjungi satu daerah terhadap pendukung seperti itu kan sekarang terus berjalan nih. Ya. Jadi yang cukup membuat tertawa dan apa itu sambutan orang terhadap apa siapa si Rocky Gerung terakhir kemarin. Mengapa bisa berduyun sebanyak itu? Beliau mengatakan antara lain ya sudah rakyat sudah menganggap
penguasa ini sudah tidak diperlukan lagi, ya, bahasanya tidak diperlukan lagi, artinya tidak ada harapan-harapan perubahan bagi rezim ini, sehingga dia kemudian beralih melihat ada orang yang nampaknya katakanlah ya, itu wah ini beda nih dengan Jokowi, apa tuh ini, kemudian kalau bahasa akademiknya orang mengatakan ini antitesisnya lah gitu. Ya. Nah, tetapi itu harapan-harapan seperti itu insya Allah bisa terwujud kalau melihat dari kondisi-kondisi sekarang, Bang. Memaksa, kira-kira bisa setuju? saya jawab nggak setuju, mendukung ya kan. Ya wallahu alam ya, tapi sebenarnya begini, ada dua poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah hal tersebut sebenarnya bisa saja gitu kan, harapan-harapan tercapai. Cuma kan itu jangan lupa barrier-nya itu besar sekali gitu. Artinya status quo sekarang ini kan luar biasa. Kemudian tadi bahasanya kan ini ada sesuatu yang lain gitu kan. Yang lain ini kan mengganggu yang sesuatu tadi. Saya bicara ini ada sesuatu yang lain. Yang lain ini mengganggu sesuatu ini kan begitu kan. Nah, artinya mengganggu terhadap sesuatu itu resikonya besar. Halangannya juga besar. Ini menarik sih memang gitu kan. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan-jangan sesuatu nanti dia buka jaket aja. Ini bentuk kritik kita juga ya, bentuk mengingatkan kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr kita. Buka jaket sesuatu tadi, jaketnya Anies, Aniesnya dibawa juga ikut dia. Artinya kan cuma beda figur aja, beda simbol aja, tapi isinya sama gitu loh. Itu yang menurut saya harus diwaspadai dan juga dijadikan catatan penting supaya ini tidak berulang gitu kan. Tapi, ada tapinya nih. Anies nih punya track record yang bagus. Di saat menjabat sebagai gubernur DKI, dia punya dignity gitu loh. Dia tidak bisa, mungkin nggak 100% dia sempurna, enggak. Cuma lebih baik lah gitu kan dibanding lah gitu kan. Nah, kemudian wajar ketika masyarakat punya keyakinan untuk hal tersebut gitu. Jadi ada kans lah gitu kan. Jadi ya kita tetap optimis gitu kan. Tinggal memang harus dijaga betul-betul gitu kan. Karena memang salah satu pengusungnya juga sebenarnya antitesisnya dia juga. Iya dong. Kita kan sama-sama tahu. Anies dulu bagaimana quote unquote antitesis dari Ahok. Ahok didukung sama Nasdem. Gitu. Jadi maksud saya jangan lupa juga itu, jangan sampai toksiknya ini menular ke sini. Gitu. Tinggal siapa yang mengaruhi dan dipengaruhi aja itu. Itu sih. Itu jadi catatan. Dari sisi hukum apa yang perlu diwaspadai, karena kan didengung-dengungkan ya bahwa akan dipaksakan dengan tetap 3 periode lah atau penundaan pilpres lah gitu ya, yang terakhir, dan kalau perlu akan menjegal Anies dari mempunyai satu keberhalangan yang tetap. Saya nggak tahu yang maksud tetap. Nah, secara hukum, andai kata kalau secara internal nampaknya luar biasa ini pendukung Anies ini tidak mau membahas yang begitulah. Kita lihat di depan mata kenyataan sekarang ini, artinya dengan bersemangat, dengan bulat ya, walaupun katakanlah dilihat Surya Paloh masih dipanggil, diancam dan sebagainya. Tetapi itu kan tidak mungkin dilakukan oleh Surya Paloh, karena Surya Paloh secara internal sendiri di dalam Nasdem itu ternyata kita ketemu dengan orang-orang Nasdem di lapangan itu, dia akan marah juga kalau sampai terjadi perubahan itu, karena mereka kan sudah mencalonkan, sudah mengeluarkan biaya dan sudah ada persetujuan dan alasan bagaimana track record Anies itu kan sudah bulat itu. Nah, andai kata memang terjadi satu penjagalan yang ecek-ecek lah, misalnya masalah Formula E atau dan sebagainya, itu terjadi bagaimana melihatnya secara hukum? Jadi yang pertama yang dimaksud Om Lin tadi kan jadi gini. Kalau kita bicara penundaan pemilu, kita bicara 3 periode, itu jelas kalau istilah hukum administrasi negara itu namanya verfasung manlum. Itu adalah sesuatu perubahan radikal ya, yang
dari konstitusi, tapi di luar konstitusi. Perubahan radikal ya. Radikal. Ada yang menyebut bahkan ini terorisme atau demokrasi. Namanya kalau istilah ini Verfassung Andlung. Jadi dia merubah konstitusi, tapi nggak diatur di konstitusi itu. Iya. Nah, lawannya namanya Verfassung Andrung. Andrung itu dia tadi menunda merubah konstitusi, tapi perubahan itu diatur di situ. Iya. Contohnya apa? Impeachment presiden itu diatur. Jadi impeachment itu bukan sesuatu yang kudeta, justru penundaan pemilu, kemudian 3 periode itu adalah salah satu bentuk revolusi, kudeta, masuk tadi Verfassung Andlung tadi. Jadi gitu impeachment itu diatur itu justru Verfassung Andrung gitu loh. Ini kita kadang salah kaprah. Kucing disangka singa, singa dikasih kucing gitu loh. Itu kadang bodoh juga kita gitu. Makanya harus ini ahli tata negara lebih paham lah. Kemudian yang saya mau sampaikan lagi, yang kedua adalah penjagalannya tadi. Yang pertama dulu deh. Gimana tadi kalau terjadi Verfassung Andrung tadi? Ya rakyat harus bertindak, DPR harus bertindak juga gitu loh. Problemnya mampu nggak gitu loh. Dan di sini menurut saya tidak tertutup kemungkinan campur tangan negara luar nantinya gitu. Kenapa? Ini namanya otoriter gitu loh. Nah itu yang pertama tadi. Yang kedua, kita nggak bicara administrasinya, kita bicara hukum di sini, di mana yang bersangkutan dikriminalisasi. Jadi kan saya sudah sampaikan di awal bahwa kalau memang terjadi hal tersebut, masyarakat tahu ini mah bukan hukum. Itu ini namanya maksudnya bukan hukum sebagai alat untuk tujuan hukum. Kan ketertiban, keadilan gitu kan, bukan. Tujuannya antara lain sekarang tambah satu tujuan ini, kepentingan penguasa. Berarti kan hukum untuk kepentingan penguasa gitu loh. Dan ini menurut saya menyimpang tujuannya, jauh dari tujuan hukum yang sesungguhnya gitu kan. Ya masyarakat sudah cerdas dan itu akan menjatuhkan betul-betul kredibilitas penguasa itu sendiri, penegak hukumnya apalagi, karena dia jadi alat kan gitu kan. Dan menurut saya apa sih solusinya? Solusinya ya di pembangkangan lah. Kayak beberapa waktu yang lalu kan ada perintah untuk membangkang kudeta di Turki kalau nggak salah ya, di Turki dulu yang Erdogan mencoba didongkel tuh kan. Kan beberapa akhirnya rakyat bertindak. Kemudian juga beberapa bawahan menolak perintahnya gitu loh maksud saya. Dan kalau memang kita konsisten, karena jujur aja kita itu sulit karena bawahan itu semuanya turut sama atasannya langsung gitu loh. Dia lupa bahwa atasan itu bekerja atas undang-undang. Kalau dia melanggar undang-undang, ngapain kita ikutin? Kan begitu. Itu sama aja ketika seorang pemuka agama, kan manusia biasa, dia nyuruh melanggar hukum agama. Kita ikutin atasnya, ya nggak boleh lah. Yang kita ikuti agamanya, yang kita ikuti seperti itu. Jadi memang kita ikuti undang-undang. Presiden itu bisa jadi presiden kenapa? Kan karena undang-undang. Gitu. Jadi memang itu yang harus kita ikuti gitu loh. Jadi kalau itu yang terjadi, wah luar biasa, masya Allah pasti tertata dengan baik gitu loh. Cuma ya saya sih ragu karena sekarang itu kan perintah atasan, gitu. Padahal dia lupa harusnya perintah undang-undang, perintah aturan. Karena atasan itu diangkat oleh undang-undang. Dia bisa dapat pangkat kan menimbang aturan semuanya itu kan, Undang-Undang Dasar 45, bla 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 kalau aturan ya. Kemudian ada kepangkatan apa segala macam itu kan dari aturan juga gitu kan. Artinya memang aturan itu harus diutamakan, harusnya seperti itu. Baik, terakhir nih, kita tahu bahwa baik perorangan apalagi partai-partai itu nampaknya kan sekarang seperti kayak orkestra ya, ketakutan sekali akan kalau Anies misalnya menjadi presiden itu ya, sampai terakhir ini salah satu partai mengembangkan itu bukan isu tapi mengembangkan peraturan, artinya peraturan entah dari siapa bahwa pelarangan politik identitas. Ya. Maka kalau ulama-ulama kita kan sudah tahu lah, udah pintar semua mengatakan politik identitas itu yang dimaksud adalah Islam. Artinya seolah-olah Islam ini dilarang untuk menjadi pengingat kepada umat bahwa kita harus memilih sesama muslim mungkin itu. Nah, adakah pelanggaran hukum orang menganjurkan melarang dengan politik identitas yang dimaksud oleh katakanlah dimunculkan oleh siapa itu hari sekjen PDI gitu ya. Itu ya gimana menurut
Yang pertama sebelum melangkah ke masalah hukum tadi, kita sebenarnya tanya aja maksudnya apa? Politik identitas itu apa maksudnya? Kalau yang dikatakan terkait dengan kita keberpihakan politik kita didasarkan atas identitas tertentu, identitas apa? Yang dimaksud identitas apa? Partai identitas. Lah dia sendiri partainya partai merah kan begitu kan? Kan identitas. Kemudian apa lagi? Dia sendiri misalnya mencalonkan di daerah misalnya dari Jawa Barat. Kan identitas orang-orang Jawa Barat. Saya misalnya KTP-nya KTP Jawa Barat, KTP DKI identitas. Maksudnya apa? Jelas gitu loh. Supaya kita tidak kabur dalam dialektikanya, gitu loh. Jadi kalau kita mau berdialektika sama orang-orang itu, yang jelas dulu apa yang Anda maksud, gitu loh. Kemudian kita pertegas. Tapi kalau dijelas, oh nggak boleh kita mendasarkan atas dasar agama. Berarti kan jelas tujuan dia politik identitas itu untuk membendung sentimen agama. Pertanyaan kita, apa alasannya? Apa nggak boleh orang Islam memilih sesama orang Islam? Boleh nggak? Ada demokrasi nanggung. Demokrat itu orang-orang yang bicara politik identitas itu yang mempersoalkan itu ya. Itu adalah orang-orang yang nggak siap berdemokrasi sebenarnya. Bener. Sekarang orang mau milih atas dasar keyakinan apa begitu hak dia. Saya milih dia kenapa? Saya suka aja. Hak kita. Iya. Saya nggak milih dia kenapa? Karena saya suka nih. Dia satu daerah sama saya. Saya suka misalnya ada orang Solo. Saya suka Presiden Jokowi kenapa? Karena dia sama-sama dari Solo. Itu kan demokrasi, terserah dia dong. Kemudian kita suruh galangkan orang-orang Solo untuk mirip Pak Jokowi. Salah? Enggak kan? Itu demokrasi gitu loh. Jadi maksud saya orang-orang ini orang-orang bingung gitu loh. Jadi mereka, tadi benar, mereka takut dengan sesuatu, nggak siap dengan kekalahan, tapi mau bertanding. Akhirnya menghalalkan segala cara. Oh ini jahat betul orang-orang ini menurut saya. Ini apa ya? Yang menggelorakan dan mengkampanyekan ini menurut saya orang-orang picik gitu. Kalau maksudnya seperti tadi ya, yang saya jelaskan tadi gitu. Tapi ya kita tanya dulu memang maksudnya apa. Tapi kalau identitas ini maksud adalah agama, bahwa identitas agama seseorang tidak boleh dijadikan dasar harusnya. Loh, apa hak Anda? Terserah kok, namanya demokrasi kok. Gitu kan. Kalau berani masukkan itu ke dalam bunyi undang-undang. Cuma kan itu absurd. Konyol gitu, itu sebenarnya ocehan-ocehan nggak penting gitu loh. Menurut saya nggak perlu dianggap serius juga. Kalau mau diambil serius tadi berdialektikanya tanya maksudnya apa. Kemudian Anda ini kita demokrasi, Anda malah melarang-melarang terkait demokrasi itu sendiri. Oh nggak boleh. Dasarnya apa? Demokrasi kan bebas. Suara di tangan Tuhan. Rakyat. Rakyat mau milih karena kita harus jelaskan orang mau milih Jokowi karena satu daerah sama Solo, ya boleh. Orang mau milih Bu Mega karena sama-sama misalnya sama-sama malas datang ke pengajian, gitu kan misalnya saya bilang gitu kan. Itu kan terserah dia. Saya suka sama seseorang karena suka datang ke pengajian, itu kan hak dia. Jadi menurut saya itu terserah dan sah-sah aja ketika orang nggak suka datang ke majelis taklim, itu juga hak dia kok. Terserah dia, nggak ada yang larang, itu bukan pidana kok, begitu kan. Bebas-bebas saja. Jadi ketika pernyataan Bu Mega itu menurut saya yang tadi yang saya boleh sampaikan itu nggak ada masalah juga. Itu kan haknya beliau mau bagaimana. Anda nggak setuju, ya nggak apa-apa. Anda setuju, ya silakan. Begitu aja gitu. Jadi kalau ada ulama atau tokoh yang mengatakan bahwa misalnya memberikan kisi-kisi tentang pemimpin itu, misalnya di dalam Al-Quran itu kan tidak boleh orang kafir misalnya. Itu secara hukum demokrasi kan juga tidak melanggar kan? Nah, apa bedanya ketika saya mengatakan kenapa kita harus pilih Pak Jokowi? Kita sama-sama dari Solo. Kalau nggak kita majuin orang Solo, kapan lagi? Bedanya apa? Sama aja gitu loh maksud saya. Jadi jangan orang itu takut sebelum berperang, kemudian mencoba ngakal-ngakalin gitu kan, ngakal-ngakalin dialektika. Emang kita bodoh apa? Jangan mau dibodoh-bodohin. Biar aja mereka yang bodoh, kita jangan ikut bodoh. Baik. Jadi pemirsa, semoga dengan kisi-kisi apa yang disampaikan apa itu Bang Aziz, beliau juga insya Allah nanti kita minta untuk mendukung. Jadi mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini.
sebagai apa itu sinyal lah ya kepada para pendukung Anies. Kita ucapkan selamat ya, dengan deklarasinya PKS itu artinya secara Demokrat tuh belum? Demokrat sudah menyatakan tapi belum deklarasi secara itu. Mungkin kita akan tinggal menunggu deklarasi bersama untuk persiapan mendaftar itu. Yang itu yang jelas fakta. Apalagi di awal tadi dikatakan oleh Bang Aziz, ini rakyat kok yang dukung, jadi rakyat harus bergembira. Yang didukung juga rakyat. Yang didukung juga rakyat harus bergembira. Bisa jadi ada sinyal sinyal untuk ada perbaikan lah ya ke masa yang akan datang, baik menjaga undang-undang pemilu, baik menjaga kebaikan-kebaikan hal yang lain ya, karena panitia-panitia pemilu ya, misalnya kayak Bawaslu, kayak lembaga-lembaga KPU dan lain sebagainya, itu pasti akan terjaga oleh orang-orang yang memang baik dan berilmu. Kalau tidak dijaga, maka kita khawatir sekali Bawaslu atau KPU akan menjadi pemain, bukan menjadi hakim atau menjadi juri yang adil. Baik, mungkin kita akan bisa lanjutkan masa-masa yang akan datang kepada Bang Aziz. Terima kasih Bang Aziz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.